Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Mbak Kinkin, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kualitatif. Selamat pagi juga untuk teman-teman semua dan para penonton channel ini. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan dari penelitian saya, yaitu tentang analisis semiotika komunikasi persuasif dalam iklan Marjan edisi Ramadan dengan judul Tikus Rakus tahun 2026. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafino. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, program studi Ilmu Komunikasi angkatan 2024 dengan NIM 14 10 62 40 09 dengan dosen pengampu yaitu Mbak Dr. Kinkin Yuliati Subarsa Putri MSI. Jadi pada penelitian kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Semiotika Komunikasi Persuasif dalam Iklan Marjan edisi Ramadan Tikus Rakus tahun 2026. Ini merupakan daftar isinya. Saya telah menyusun dari bab 1 hingga bab 5. Baik, masuki ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Jadi di sini saya menjelaskan komunikasi massa merupakan manifestasi kompleks dari sistem penyebaran pesan di mana proses perancangan dan distribusinya dilakukan secara serempak untuk halayak luas dan heterogen. Dan ini saya kutip dari Romli tahun 2016. Nah, kemudian dari proses transmisi ini tidak berlangsung secara tatap muka, melainkan dimediasi atau dihubungi oleh organisasi atau lembaga yang memproduksi konten simbolis berskala masif untuk dikonsumsi oleh publik, menurut McQuell tahun 2010. Oleh karena itu, komunikasi massa memiliki signifikansi hegemonik dalam menjangkau serta mengedukasi masyarakat tanpa batasan ruang dan waktu. Transportasi media dari instrumen cetak menuju platform digital kian mengukuhkan posisi komunikasi massa sebagai pilar utama dalam mendistribusikan informasi dan mengkonstruksi realitas sosial modern. Jadi secara sederhana, komunikasi massa ini merupakan perwujudan dari penyebaran informasi atau pesan saat ini, yang dimana audiensnya itu merupakan khayal luas dan komunikasi massa ini juga dimediasi oleh lembaga atau organisasi yang membuat sebuah konten secara simbolis kepada masyarakat dengan menyampaikan pesan-pesan tertentu. Nah, kemudian dalam ekosistem komunikasi massa tersebut, periklanan menempati posisi strategis sebagai instrumen distribusi pesan komersial maupun kampanye. Kemudian menurut Muktaf tahun 2015, periklanan pada hakikatnya merupakan bentuk komunikasi yang dirancang dengan intensi untuk mempengaruhi, membujuk, atau mengarahkan atensi khalayak agar memberikan respon yang selaras dengan tujuan pengiklanan. Nah, jadi salah satu dari komunikasi massa ini adalah pengiklanan, yang dimana pengiklanan ini bertujuan untuk membujuk atau mempengaruhi pikiran maupun perilaku seseorang untuk melakukan suatu hal. Kemudian, salah satu brand di Indonesia yang secara konsisten memaksimalkan potensi periklanan audiovisual adalah sirup marjan. Yang dimana sirup marjan ini merupakan sebuah brand yang saya teliti dalam penelitian ini, yaitu iklan sirup marjan. Nah, jadi strategi komunikasi pemasaran marjan ini juga cukup unik, yang dimana frekuensi penayangannya difokuskan pada momentum menjelang dan selama bulan Ramadan saja. Berbeda dengan iklan-iklan konvensional lainnya yang dimana ditayangkan tidak tidak maksudnya ditayangkan ketika hari-hari biasa saja atau bulan-bulan tertentu saja. Tapi untuk iklan marjan ini dia ditayangkan di bulan Ramadan saja menurut Prawi Negara dan teman-teman tahun 2020.
Nah, kemudian juga Marjan secara rutin memproduksi sebuah strategi pemasaran yang dimana mengadaptasi dari kekayaan folklore atau elemen budaya lokal Nusantara yang kemudian dikonstruksi ulang melalui pendekatan pencitraan visual atau visual storytelling dengan teknologi efek visual tingkat tinggi menurut Primo. Nah, dari konsistensi penceritaan inilah yang sukses membangun branding dari Marjan itu sendiri sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Di sini juga menyoroti krisis. Jadi cerita dari iklan ini bertemakan dengan tikus rakus, yaitu sebuah cerita pengintegrasian cerita folklore di Indonesia, kemudian diadaptasi menjadi bentuk yang lebih modern. Dengan ceritanya itu adalah tentang Sang Kuning yang sebagai seorang tokoh jahat, kemudian diberantas oleh Nakula Dasadewa sebagai tokoh protagonisnya. Kemudian di sini saya juga menggunakan teori framing sebagai middle range teorinya, yang dimana framing framing ini memandang bahwa media tidak sekedar memantulkan realitas, melainkan secara aktif melakukan seleksi fakta dan penonjolan aspek tertentu guna menciptakan definisi masalah yang spesifik bagi audiens, menurut Erianto 2011. Kita langsung masuk saja ke dalam. Nah ini, jadi untuk pisau analisis saya menggunakan strukturalis dari Roman Jacobson. Jadi dalam judul saya yaitu analisis semiotika tentang kerajaan ini, saya menggunakan model strategi dari semiotika Roman Jacobson, yang mana si Roman ini membuat sebuah narasi bahwasannya dalam komunikasi, dalam semiotika, itu ada enam, enam fungsi bahasa. Yang pertama itu ada referensial, emotif, message, penatif, pratik, dan metalinguistik. Yang nantinya akan saya jelaskan di bab 2. Kemudian untuk fokus penelitiannya adalah menganalisis bagaimana iklan Marjan edisi Tikus Rakus tahun 2026 mengkonstruksi pesan komunikasi persuasif melalui perspektif semiotika Roman Jacobson. Penelitian ini akan menelaah bagaimana elemen tanda visual dan naratif direpresentasikan melalui 6 fungsi bahasa guna menjalankan strategi intervensi perilaku audiens. Dengan demikian, intinya adalah bagaimana implementasi 6 fungsi bahasa dalam model semiotika Roman Jacobson ini membingkai komunikasi persuasif dalam elemen visual serta naratif iklan Marjan edisi Ramadan Tikus Rakus tahun 2026. Jadi, variabel saya di sini adalah komunikasi persuasif. Nah, kemudian saya menggunakan pisau dari Roman Jacobson ini untuk membedah poin-poin penting dalam konteks penelitian ini. Yang dimana tujuannya ini saya telah membagi menjadi dua, yaitu manfaat penelitian akademik dan manfaat penelitian praktis, di mana memberikan kontribusi orisinil bagi pengembangan kajian ilmu komunikasi, kemudian mengisi kekosongan studi dalam ranah semiotika, media mekanisme dikonstruksi, komunikasi persuasif pada periklanan audiovisual kontemporer. Kemudian untuk manfaat penelitian praktis, di sini saya memasuki yang pertama menjadi rujukan strategis bagi praktisi industri periklanan dan kreator konten dalam merancang pesan komersial yang taktis, seperti iklan Marjan. Kemudian juga berperan sebagai instrumen untuk meningkatkan resiliensi kognitif dan tingkat literasi media atau media literasi secara publik dan signifikan. Nah, kemudian kita masuk ke kajian teori atau di bab 2 ini. Jadi, di sini saya memasuki landasan dari konsep itu berdasarkan dari Ronald Baby, tahun 2016, yang dimana dia bilang konsep adalah bentuk sebuah konstruk yang diturunkan berdasarkan kesepakatan bersama dari gambaran mental atau konsepsi yang merangkum kumpulan observasi dan pengalaman saling berkaitan. Konsep juga berfungsi sebagai instrumen analitik yang membantu peneliti mengumpulkan temuan-temuan empiris ke dalam suatu kerangka makna yang koheren dan terstruktur. Kemudian
Di poin kedua adalah komunikasi visual. Di sini saya secara garis besar menggunakan secara ya garis besar atau sebagai payung yang sebagai payung yang mewadahi semua penelitian ini adalah dengan menggunakan konsep komunikasi visual. Nah, komunikasi visual merupakan sebuah proses penyampaian pesan dengan bentuk gambar untuk kemudian ditangkap oleh indera penglihatan audiens agar dapat diproses makanannya. Istilah visual itu sendiri merujuk pada segala sesuatu yang dapat diukur dan dilihat serta dinikmati oleh mata, yang mengandung arti serupa dengan gambar atau hal lain yang mampu ditangkap oleh penglihatan manusia. Kemudian di sini saya juga mengutip dari West tahun 2009 di halaman ke-10 di bukunya. Nah, di bukunya itu Mass Introduction. Komunikasi visual menggunakan bahasa visual dengan unsur dasar berupa segala sesuatu yang dapat dilihat untuk menyampaikan suatu arti, makna, maupun pesan tertentu. Yang secara etimologis, kata visual merujuk pada segala sesuatu yang dapat ditangkap dan dinikmati oleh indera penglihatan manusia. Sehingga komunikasi visual secara inheren menjadikan gambar, simbol, dan elemen grafis sebagai medium utamanya. Nah, kemudian dari komunikasi visual ini saya turunkan lagi menjadi komunikasi persuasif yang sekaligus menjadi variabel dari penelitian ini. Saya juga mengutip dari Steve N. Mongiu tahun 2016 di halaman keempat di bukunya tentang communication persuasif. Komunikasi persuasif didefinisikan sebagai suatu aktivitas komunikasi yang bersifat disengaja dan terencana, yang bertujuan untuk mempengaruhi posisi mental audiens melalui pertukaran pesan-pesan yang bersifat simbolis. Definisi ini menekankan dua aspek fundamental. Pertama yaitu intensitas dari pihak komunikator atau pihak pengirim pesan, dan kedua menggunakan simbol-simbol yang memiliki makna tertentu sebagai instrumen pengubah teknik sikap. Kemudian di sini saya juga ingin menjelaskan tentang iklan marjan itu sendiri. Karena sebelum kita lanjut, kita perlu mengenal apa itu iklan marjan sebenarnya. Nah, jadi perlu dipahami definisi dan konseptualisasi dari iklan itu sendiri dalam perspektif komunikasi massa. Menurut Kotler dan Keller tahun 2016 di bukunya di halaman 582, iklan atau advertising merupakan setiap bentuk presentasi dan promosi yang bersifat non-personal mengenai gagasan, barang, atau jasa dari suatu sponsor yang teridentifikasi dilakukan melalui media berbayar. Sementara itu, dalam konteks iklan audiovisual, menurut SIM tahun 2010, menegaskan bahwa iklan televisi dan iklan berbasis video memiliki kekuatan persuasif yang paling besar di antara seluruh bentuk media iklan yang ada, karena kemampuannya dalam mengkomunikasikan elemen audio dan visual secara bersamaan untuk menciptakan sensoris yang imersif bagi penonton. Jadi, dalam konteks media saat ini, iklan ini digunakan sebagai media promosi masif kepada masyarakat karena dengan keefektivitasannya yaitu dapat menggabungkan antara audio dan visual sehingga memberikan kesan tersendiri yang menarik bagi para audiens. Nah, kemudian iklan marjan ini adalah produk komunikasi visual merek sirup marjan yang diproduksi oleh PT La Salle Food Indonesia sejak pertama kali ditayangkan pada awal 90-an. Kemudian pada tahun 2026 iklan marjan menghadiri edisi baru yaitu dengan bertajuk Tikus Rakus yang menampilkan tokoh antagonis berupa karakter tikus yang direpresentasikan sebagai sang kuni dan karakter yang menggambarkan nilai moral dan protagonis yaitu Nakula dan Sadewa. Nah, kemudian di sini untuk review literatur, saya di sini memasuki beberapa literatur terdahulu dan kemudian saya mengcompare dengan penelitian saya. Di sini yang pertama saya mengambil dari penelitiannya si Mohan dan Syahril dengan judul Analisis Semiotika John Fiske dalam iklan marjan di momen Ramadan 1444 Hijriah. Kemudian untuk hasil penelitian dia adalah John Fiske
tokoh televisi mengidentifikasi level realitas, level representasi, dan ideologi konflik pada iklan. Nah, kemudian dengan perbedaannya dengan penelitian saya, di penelitian saya ini menggunakan semiotika Roman Jakobson atau fungsi bahasa, bukan menggunakan John Fiske. Fokus penelitian ini daripada tujuan persuasi, bukan sekedar representasi ideologi. Jadi, perbedaan utamanya adalah saya menggunakan Norman Jacobson, sedangkan untuk si Pohan ini dan Syahril dia menggunakan John Fiske. Kemudian Amelia, Atmami, dan Fitri tahun 2025 dengan judul Analisis Visual dan Naratif Iklan Marjan tahun 2025. Studi pendekatan Audience Center Design. Yang dimana hasil penelitian dia adalah menemukan bahwa narasi cyberpunk dalam iklan marjan berhasil menciptakan resonansi emosional lintas generasi. Nah, kemudian perbedaannya dengan penelitian saya adalah penelitian terdahulu berfokus pada pendekatan desain audiens, sedangkan penelitian ini membedah elemen tanda secara fungsional untuk mengukur dimensi persuasif. Nah, kemudian yang ketiga, penelitiannya dari si Anggesti dan Prabowo tahun 2025, dengan judul Semiotika Ronald Barthes pada iklan marjan Ramadan 2024 versi Putri Hijau, yang dimana hasil penelitian dia mengungkap makna denotasi, konotasi, dan mitos mengenai harmoni manusia dan alam. Nah, kemudian untuk perbedaannya, di sini saya menggunakan semiotika fungsional Roman Jacobson, bukan strukturalisme Barthes. Objek penelitian juga merupakan edisi terbaru. Nah, jadi di sini ada dua perbedaan. Yang pertama ini saya menggunakan Roman Jacobson, sedangkan penelitian yang ini menggunakan Roland Barthes. Dan yang kedua, untuk iklan di sini, dia menggunakan iklan tahun 2024. Sedangkan saya di sini menggunakan versi yang terbaru, yaitu 2026. Nah, kemudian yang keempat, dari Si Karimah dan Kusumawati tahun 2024. Dengan judul Daya Tarik Iklan dan Relevansi Pesan Iklan Terhadap Sikap dan Minat Membeli. Dengan hasil penelitiannya adalah daya tarik iklan marjan, yaitu Baruna, berpengaruh signifikan terhadap sikap konsumen dan minat beli produk. Dan perbedaannya adalah penelitian saya menggunakan metode kualitatif atau semiotika untuk menelaah struktur pesan persuasif secara mendalam, bukan menguji pengaruh numerik minat beli. Jadi perbedaan yang paling signifikan adalah untuk penelitian Sikarmah dan Kusumawati ini menggunakan kuantitatif, dan untuk penelitian saya menggunakan kualitatif, walau sama-sama mengaji sebuah iklan dari Marja. Kemudian yang kelima dari si Putri dan teman-temannya tahun 2023, analisis dengan judul Analisis Pelanggaran Etika Pariwara Indonesia dalam iklan sirup marjan versi Singa Barong dan Kalana. Yang hasilnya adalah menemukan adanya unsur presentasi kekerasan yang dianggap tidak selaras dengan standar etika penyiaran anak. Nah, perbedaannya adalah fokus penelitian ini saya murni pada efektivitas manipulasi pesan persuasif yang secara psikologis, bukan pada analisis pelanggaran etika, perikanan, regulasi, dan penyiaran. Jadi kalau misalkan di penelitian si Putri dan teman-teman ini meneliti tentang pelanggaran, tentang regulasi, nah sedangkan di penelitian saya ini membahas tentang efektivitas dari penyampaian sebuah pesan persuasif itu kepada masyarakat. Kemudian yang keenam dari Handayani tahun 2019 dengan judul Representasi Budaya dalam Iklan, Analisa Semiotika Iklan Marjan versi Tari Betawi dan Sepatu Roda. Dengan hasilnya adalah iklan berhasil merepresentasikan asimilasi budaya tradisional dan budaya modern. Nah, kemudian untuk perbedaannya adalah pendekatan fokus pada dimensi komunikasi. Jadi di sini saya menggunakan Roman Jacobson yang dimana ada 6 fungsi bahasa ya. Jadi penelitian saya ini sekali lagi lebih ditekankan kepada 6 fungsi bahasa Jacobson untuk mencari tahu bagaimana keefektivitasan penyampaian pesan. Sedangkan untuk penelitian si Handayan ini dia lebih meneliti uh, nilai-nilai budaya dalam sebuah iklan. Dan masih banyak yang lain. Kemudian, nah di sini saya juga menggunakan teori. Jadi teori yang saya gunakan di sini menggunakan teori framing sebagai diskursus middle range teori yang menjembataninya abstraksi komunikasi massa dengan teksinisitas analisa tanda.
atau semiotika. Yang dimana dalam konteks ikan marjan, edisi tikus rakus, strategi framing bertindak sebagai arsitektur wacana yang menetapkan batas-batas interpretatif bagi penonton. Akan tetapi, guna membedah secara mikro, bagaimana setiap elemen tanda di dalam bingkai tersebut beroperasi secara fungsional untuk mencapai tujuan persuasi. Yang diperlukan instrumen dekonstruksi yang memiliki presisi linguistik yang lebih tajam. Nah, kemudian masuk ke subbab variabel. Jadi dalam penelitian ini, variabel tidak dipahami sebagai hubungan sebab akibat yang bersifat statistik dan terukur secara ketat, melainkan sebagai konsep utama yang digunakan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam dan menyeluruh. Menurut Creswell tahun 2022, penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi satu konsep atau fenomena sentral yang sebagai pusat analisis yang kemudian ditelusuri secara fleksibel sesuai dengan perkembangan data yang ditemukan. Nah, sejalan dengan itu, menurut si Debbie tahun 2021, dia memandang variabel sebagai karakteristik atau atribut yang dapat diamati dan dianalisis untuk memberikan gambaran komprehensif atas unit analisis yang diteliti. Dengan demikian, variabel dalam penelitian ini tidak berfungsi sebagai alat pengukuran, melainkan sebagai panduan konseptual yang mengarah proses analisis data secara sistematis. Nah, kemudian di sini saya juga membedah ke 6 fungsi dari Roman Jacobson, yaitu ada 6, ada fungsi referensial, emotif, konatif, fatis, dan metalingual, dan puitis. Di sini yang pertama adalah fungsi referensial. Menurut Jacobson, fungsi referensial berorientasi pada konteks atau realitas yang jadi acuan pesan, yakni kemampuan pesan untuk menyampaikan informasi faktual mengenai suatu keadaan, peristiwa, atau objek tertentu. Yang dimana dalam Keramajan, edisi Tikus Trakos ini, fungsi ini digunakan untuk menganalisis bagaimana setiap adegan membangun konteks naratif Ramadan dan memperkenalkan karakter serta konflik cerita kepada audiens. Yang kedua adalah fungsi emotif, yang dimana menurut si Jacobson ini fungsi emotif berorientasi pada penutur atau sikap pengirim pesan, yakni kemampuan pesan untuk mengekspresikan sikap, perasaan, atau kondisi emosional tertentu yang ingin ditransmisikan kepada audiens. Yang ketiga ada fungsi penatif. Fungsi penatif ini berorientasi pada penerima pesan, yakni kemampuan pesan untuk mengarahkan, mempengaruhi, atau mendorong audiens agar melakukan tindakan atau mengambil sikap tertentu. Fungsi ini digunakan untuk membedah pesan implisit maupun eksplisit, mau itu yang tersembunyi atau yang secara gamblang, dalam iklan marjan yang mendorong audiens mempertahankan kebiasaan konsumsi produk sebagai bagian dari ritual berbuka puasa. Kemudian yang keempat ada fungsi fatis, yaitu berorientasi pada saluran komunikasi itu sendiri, yakni kemampuan pesan untuk membuka, mempertahankan, dan menutup koneksi komunikatif antara pengirim dan penerima. Dalam konteks ikan marjan, fungsi ini digunakan untuk menganalisis kehadiran elemen-elemen ikonik yang berulang dari tahun ke tahun seperti botol sirup, palet warna khas marjan, dan suasana buka puasa sebagai penanda visual yang secara konsisten memelihara hubungan emosional jangka panjang antara merek dan audiens. Maksudnya itu, dalam iklan marjan ini, edisi Ramadan, marjan ini selalu menyempilkan simbol-simbol tertentu, yaitu merek marjan itu sendiri, kemudian untuk warna sirupnya seperti warna hijau dan merah, yang dimana ini merupakan ciri khas unik dari iklan marjan itu sendiri. Kemudian ada yang kelima, fungsi metalingual. Fungsi metalingual berorientasi pada kode atau sistem tanda yang digunakan, yakni kemampuan pesan untuk menjelaskan atau menegaskan makna dari tanda-tanda yang dihadirkan di dalamnya. Fungsi ini digunakan untuk menganalisis bagaimana kode-kode simbol visual dalam iklan seperti kostum, warna karakter, dan gestur membangun dan mengonfirmasi makna identitas serta peran masing-masing tokoh dalam narasi. Dan yang keenam,
adalah fungsi puitis yang berorientasi pada pesan itu sendiri, yakni kemampuan pesan untuk menonjolkan nilai estetis dari cara penyampaiannya, bukan semata-mata pada isi informasi yang dikandungnya. Kemudian dalam penelitian ini, fungsi puitis digunakan untuk menganalisis bagaimana estetika visual animasi, ritme sinematografi, dan pilihan palet warna bekerja secara sinergis membangun daya tarik estetis iklan sebagai wahana pesan persuasif yang. Jadi itu merupakan penjelasan dan alasan kenapa dikaitkan dalam iklan ini. Kemudian untuk bab ini di metode penelitian bagian 3.1 adalah paradigma penelitian. Jadi di sini saya menggunakan paradigma dari paradigma konstruktif. Ya, di sini saya menggunakan paradigma konstruktif. Namun sebelum itu, apa sih itu paradigma? Jadi menurut si Prayogi, Masruhan dan Hasbulo tahun 2023, paradigma merefleksikan cara pandangan peneliti terhadap sumber pengetahuan. Apakah realitas dipahami sebagai fenomena objektif yang berdiri sendiri atau sebagai hasil dari konstruksi sosial. Sehingga hal ini secara fundamental akan mempengaruhi proses analisis serta interpretasi data. Kemudian untuk pendekatan ilmiah, pendekatan penelitiannya, saya di sini menggunakan pendekatan kualitatif karena di sini saya ingin mencari makna, bukan bukan mengukur secara numerik. Dan peneliti berperan sebagai key instrumen dalam proses pengumpulan dan analisis data. Dan untuk metode penelitian di sini saya menggunakan metode analisis semiotika, khususnya model Roman Jacobson, yang dimana Roman Jacobson ini mengaitkan dengan 6 fungsi komunikasi tadi, yaitu ada praktik, konatif, emotif, metalingual, eh, metalingual, kemudian juga ada puitis, dan ada referensial. Kemudian untuk teknik penarikan informannya, di sini saya menggunakan korpus data berupa teks media yang dipandang sebagai entitas otonom karena merujuk pada pandangan Arthur Asaberger tahun 2018. Sebuah teks media seperti ikan televisi harus didekonstruksi sebagai sistem tanda yang memiliki agensi mandiri, sehingga signifikasi makna tidak lagi digali melalui persepsi khayal. Kemudian untuk keabsahan data, di sini saya menggunakan beberapa, yaitu ada credibility, dependability, dan confirmability. Nah, kemudian di sini ada triangulasi teori, ada triangulasi sumber, dan juga ada resistant observation atau keturunan pengamatan. Nah, di sini untuk coding. Jadi dalam coding ini saya memasuki beberapa potongan video, potongan gambar dalam video iklan ini. Yang pertama ini ada scene 1. Ini saya kaitkan dengan fungsi referensial di detik 1 hingga detik 10. Visual pembuka menampilkan panorama kota futuristik dengan arsitektur gedung pencakar langit yang dipenuhi papan iklan holografik dan kendaraan udara yang melintas cepat. Nah, dalam konteks fungsi referensial, penonton diberikan informasi bahwa narasi ini terjadi di sebuah semesta fiksi ilmiah atau cyberpunk yang menjadi latar belakang bagi seluruh rangkaian peristiwa persuasif berikutnya. Nah, kemudian gambar kedua, pengenalan konflik. Jadi di scene 2 di detik 21 hingga detik 26 muncul data digital yang berkedip merah pada layar monitor dengan narasi suara sistem keuangan dikorup. Fragmen ini memberikan informasi fakta mengenai masalah utama dalam cerita. Kaitan dalam fungsi referensialnya adalah penyampaian berita mengenai krisis siber, sehingga audiens memahami urgensi konflik yang sedang terjadi. Nah, kemudian di fungsi selanjutnya itu fungsi emotif. Di sini menunjukkan ekspresi ketegangan karakter.
Nah, di scene kedua ini di detik 21 hingga 26, pengambilan gambar close up pada mata Nakula yang menyipit tajam dan tetesan air di jendela saat mengoperasikan transportasi cyber. Visual ini mengkomunikasikan sentimen ketegangan. Kaitan emotifnya adalah mentransfer rasa kewaspadaan dan keseriusan karakter kepada penonton agar mereka ikut merasakan bahaya yang sedang dihadapi. Nanti di gambar keempat, penggambaran monster tikus rakus di scene 4 detik 37 sampai detik 43 dengan suara rawan monster tikus yang menggelegar dibarengi dengan efek musik scoring bertempo cepat dan intens. Audio ini berfungsi sebagai stimulus afektif. Kaitan emotifnya adalah menciptakan suasana mencekam dan teror atau fear appeal yang secara psikologis menyiapkan audiens untuk menambahkan solusi atau kelegaan di akhir. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi konatif. Di sini visualisasi marjan. Visualisasi, oh ini di scene kelima, detik 54 hingga 56. Visualisasi slow motion, sirup marjan merah marun yang dituangkan ke dalam gelas berisi es batu, menciptakan riak yang menggugah selera. Ini adalah instruksi visual. Kaitannya dengan fungsi konatif adalah merangsang keinginan haus dan lapar audiens secara sensorik, yang secara tidak langsung memerintah penonton untuk menginginkan kesegaran tersebut. Nah, gambar keenam ini ada slogan iklan Marjan di detik 57 hingga detik 1 menit 1 detik. Narasi penutup yang diucapkan dengan jelas, Marjan buka dan bangkitkan semangat. Adegan ini mengandung sintaksi imperatif halus. Kaitan kreatifnya sangat jelas, yaitu mengarahkan perilaku audiens untuk menjadikan Marjan sebagai pilihan utama dalam ritual berbuka puasa mereka. Selanjutnya di fungsi patis, di sini ada muncul logo Marjan di detik 1 menit lewat 2 hingga 1 menit lewat 5 detik. Munculnya logo emas Marjan yang diletakkan secara dominan di tengah layar dengan latar belakang cahaya yang hangat. Kemudian adegan ini berfungsi sebagai penanda kontak. Kaitannya dengan fungsi patis adalah untuk memastikan bahwa saluran komunikasi tetap terbuka. Pengiklan mengingatkan audiens bahwa ini adalah Marjan, sosok lama yang selalu hadir setiap tahun. Kemudian di fungsi metalingual, ini pengenalan nama tokoh antagonis di detik 25 hingga detik 28. Tampilan layar komputer masa depan yang menuliskan nama Sangkuni dengan simbol peringatan bahaya atau danger. Penulisan nama ini berfungsi sebagai klarifikasi kode. Kemudian kaitannya dengan fungsi metalingual adalah merujuk pada mitologi klasik untuk menjelaskan bahwa penjahat dalam dunia siber ini memiliki sifat licik seperti tokoh Sangkuni dalam pewayangan. Dan di sini ada penggambaran tikus memakai rompi. Dan ini isinya di detik 35 hingga 40. Visual monster tikus raksasa yang menggunakan rompi yang menyerupai pakaian tahanan korupsi. Adegan ini menggunakan metafora visual sebagai kode. Kaitan fungsi metalingualnya adalah memperjelas bahwa tikus di sini bukan sekedar hewan, simbol bagi koruptor atau pencuri data yang harus dibasmi oleh penegak hukum. Kemudian di fungsi puitis, di sini adegan pengejaran di mana senjata Nakula menembakkan sinar laser berwarna kuning neon yang kontras dengan latar belakang ruangan tahanan, disertai pergerakan kamera dinamis. Kaitan puitisnya adalah untuk memberikan kepuasan visual bagi penonton. Nah, keindahan efek CGI ini membuat pesan iklan tidak membosankan dan justru dinikmati sebagai karya seni hiburan. Dan yang kedua adalah gagalnya pengejaran tikus si Sangkuni. Ini di detik 51 hingga detik 53. Adegan pengejaran di mana Nakula dan Sadewa gagal menangkap tikus atau Sangkuni ini dan transisi latar belakang dari luar ruangan menjadi dalam ruangan. Kaitan kritisnya adalah untuk memberikan kepuasan visual bagi penonton, di mana keindahan efek CGI membuat pesan iklan tidak membosankan dan justru bisa dinikmati sebagai karya seni hiburan sendiri. Kemudian di bagian strategi penelitian, penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis tekstual. Berbeda dengan kajian budaya yang memandang objek sebagai artefak statis, penelitian ini memposisikan iklan sebagai sebuah
media yang dinamis, di mana pesan didekonstruksi secara sengaja untuk menghasilkan fungsi komunikasi tertentu. Desain ini memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplanasi mendalam terhadap mekanisme dekonstruksi fungsional atas tanda-tanda yang muncul di layar. Fokus utama desain ini adalah menyingkap relasi fungsional antara konstituen komunikasi melalui lensa semiotik strukturalis Jacobson untuk memahami bagaimana pesan tersebut dirakit secara sistematis.